Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Tiga polisi di Polres Lampung Selatan dikabarkan ditangkap Polda Lampung karena diduga menjual barang bukti hampir 2 kg sabu-sabu. Seorang pria di Pringsewu ditangkap polisi karena mencuri motor menantunya. Nah, nanti aja, Bu. Kerusakan jalan menuju gerbang tol Lambuki Bang Tulang Bawang Barat kian parah, namun belum kunjung diperbaiki. Jangan kayak gini sih ya. Malu dengar masyarakat. Isak tangis sang istri mewarnai penangkapan Marseto alias Tesi di rumahnya di Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Selasa dini hari. Marseto ditangkap karena mencuri motor menantunya. Pencurian motor direncanakan tersangka karena ia mengetahui situasi rumah korban. Marseto mencuri motor di dalam rumah menantunya yang sedang tidur. Motor curian itu kemudian dijual ke penadah dan uangnya dipakai tersangka berjudi. Nah, nanti aja, Bu. Itu kamu tahu bahwasanya itu motor menantu kamu sendiri ya? Iya, Nyesel nggak kamunya? nyesel Pak sekarang Pak, sakit. Sekarang nyesel. Ini aku nangis terus. Oh. Terus kamu waktu ditangkap itu di rumah itu, kamu tahu nggak kalau kamu mau ditangkap polisi? Nggak tahu itu, tadi kok dedor-dedor nggak tahu. Tahu-tahu dapat polisinya Iya. di rumah. Yang dilakukan saudara M itu kendaraan bermotor punya menantu tirinya yang telah mereka ambil. Terus hasil uangnya itu sama dia digunakan untuk apa sih Pak? Hasil kejahatan itu digunakan untuk perjudian. Di hari yang sama, polisi sektor Pringsewu Kota juga menangkap 2 tersangka pencuri motor. Keduanya bernama Adi Lesmana dan Hardian Syah, warga Kota Agung Tanggamus. Keduanya mencuri motor bermodus korban kecelakaan. Tersangka menuduh korban menyerempet motornya. Saat korban ketakutan karena dimintai pertanggungjawaban, keduanya kemudian pura-pura meminjam motor korban untuk dibawa ke kantor polisi. Saat itulah tersangka membawa kabur motor korban. Ya memang saya nyenggol mobil, bukan nyenggol dia. Nyenggol dia. Nah, cuman dia ini lari gitu ke arah Gang Tani. Ya, kamu ngomongnya di mana pas nyegat dia? Pas nyegat dia. Apa namanya? Kamu nyerempet saya tadi, saya bilang gitu. Kamu harus tanggung jawab, saya bilang kan. Ya dia kayak takut tuh. Iya tanya gitu. Ya. Terus saya bawa ke sini ke rumahnya Ian. Dari ketiga tersangka, polisi menyita 3 motor bodong. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka kasus main hakim sendiri terhadap pencuri buah alpukat yang menewaskan Sanwadi, warga Desa Girimulyo, Kecamatan Wargas Kampung, Lampung Timur. Erwan Setiadi sebagai tersangka penganiayaan dan Salman sebagai tersangka pencuri buah alpukat yang selamat. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Lampung Timur. Untuk kasus 170 KUHP-nya sudah ada yang kami lakukan penetapan tersangka, dilanjutkan dengan penahanan. Sudah ada. Berarti masih perkembangan untuk ini? Masih ya, penyelidikan lebih dalam bagaimana? Ya, tentunya pengembangan, mungkin ada pelaku-pelaku lain, itu kami arahnya ke sana. Ditangkapnya Erwan Setiadi itu setelah keluarga tersangka Sanwadi mendatangi Polres Lampung Timur untuk mencari keadilan. Keluarga meminta polisi menangkap penganiaya Sanwadi hingga tewas.
minta keadilan. Walaupun adik saya bersalah, tapi tetap keadilan harus ditegakkan. Ini kan negara hukum, jadi biar pihak yang berwajib yang menyelesaikan. Orang itu sekitar yang di TKP ya, sekitar nggak nyampe 20 orang. Kalau yang di TKP. Kalau yang ngegebukin adik sampean? Kalau yang ngegebukin itu ya orang segitu. Orang yang itu ya? ada di TKP. Tapi tahu ya ciri-cirinya, tahu semuanya. Tahu ciri-cirinya. Jadi Seperti diberitakan sebelumnya, Sanwani dan Salman terpergok mencuri sekitar 50 kg buah alpukat di kebun tetangganya pada 24 Juni lalu. Saat terpergok mencuri oleh korban, pelaku malah melawan. Korban lalu teriak sehingga massa berdatangan dan menghakimi Sanwani hingga tewas dan luka. Seorang pelaku lagi selamat karena diserahkan ke polisi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Belum sampai sepekan usai perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga telur ayam di Lampung Utara malah naik lagi. Pantauan di Pasar Sentral Kota Bumi Selasa siang, harga telur tembus Rp32.000 per kilogram. Padahal sebelum Lebaran Haji, harga telur di kisaran Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga telur naik sejak sebelum Lebaran Haji. Sebelum Lebaran Haji, harga telur di kisaran Rp28.000 per kilogram. Dan mendekati Lebaran Haji, harga telur naik jadi Rp30.000 per kilogram. Pedagang tidak tahu penyebab kenaikan harga telur. Setelah Lebaran Haji, daya beli masyarakat turun dan stoknya pun kini melimpah. Untuk harga telur sekarang ini naik dari Hari Raya Idul Adha. Di angka berapa itu, Bu? Naik sekali naik 2.000 loh. Dari 30 langsung lompat 32. Penyebab kenaikan ini kenapa? Katanya sih barangnya kosong, langka. Katanya Jakarta naik, kota gede naik dari kota bumi. Sebelum Idul Adha kemarin sampai sekarang belum ada penurunan lagi. Di angka berapa sih? Dari kandang itu sudah 28,5, jadi diecer ya sekitar 31. Naik hingga 2.000 ya? Ya. Kalau naik gini apa sih itu penyebabnya kalau kita tahu? Ya, daya beli masyarakat biasalah turun. Naiknya harga telur memaksa emak-emak mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Mereka berharap dalam waktu dekat harga telur turun. Beli telur. Oh. Naik atau enggak sih? Telurnya naik ya? Naik ya? Iya. Berapa sih kilo sekarang? 31.000. Kalau naik gini pembelian kita gimana? Ya, kalau nggak bisa beli sekilo, beli setengah. Mengurangi pembeliannya, Bu ya? Iya. Naiknya harga telur menyebabkan omset pedagang menurun. Pedagang dan emak-emak mendesak pemerintah segera turun tangan menurunkan harga telur. Ardi Ohaba melaporkan dari Lampung Utara. Banyak wisatawan yang masih bertahan di Lampung. Ini salah satunya terpantau pada ramainya pembeli di toko oleh-oleh di Bandar Lampung. Di antaranya di pusat toko oleh-oleh di Jalan Ikan Kakap, Teluk Betung Selatan. Toko ini ramai pembeli dari luar daerah. Mereka umumnya belanja keripik pisang, dodol, kopi, dan sambal. Para pembeli merupakan para wisatawan yang sedang merayakan hari libur panjang sekolah. Mereka berasal dari berbagai kota di Sumatera dan Pulau Jawa. Kalau untuk jumlah pengunjung tentunya dia mengalami peningkatan ya, karena dibandingkan hari-hari weekend sebelumnya. Karena pisang itu yang dikenal oleh khas Lampung, jadi keripik pisang itu yang paling ikon ya, dominan. Nah, Bang, lagi Bang. Selain itu ada juga di sini sambal Lampung yang biasanya, nah terus kemplang, selain Palembang, kemplang. Weekend kita minggu ini alhamdulillah sangat meningkat kita untuk kunjungan, terutama wisatawan dari Palembang dan Jakarta. Untuk ini kan kita kan spesialis keripik nih Mbak, produk yang paling dicari selain keripik apa aja nih Mbak? Pai pisang, kopi, kemplang sih Kak. Selama libur Idul Adha dan libur sekolah, sejumlah tempat wisata di Lampung ramai pengunjung. Lampung terkenal dengan wisata pantainya yang indah. Destinasi wisata saat hari libur panjang diantaranya Pantai Teluk Kiluan, Pasir Putih, dan Pantai Tanjung Setia. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.